Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Segala puji hanya milik Allah. Kesembahan kita, tempat kita bersujud, tempat kita ruku, tempat kita meminta dan memohon. Bagaimana dengan kemahaannya kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kajian seperti biasa, kajian tafsir mimpi. Pada kita melakukan sahur ya, makan sahur, saum sunnah. Beserta salam, tak lupa kita sanjung keluarganya, sahabatnya, tabi'ut, juga kepada kita hingga sampai akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, yang ada di Masjid Al-Mahdi, ataupun pemirsa yang ada di rumah, yang menonton live, mendapatkan syafaat beliau di akhir nanti. Amin. Baik, tidak lama-lama, insya Allah di sini saya akan membacakan sebuah mimpi serta tafsirnya. Mungkin mimpi ini sudah lama ya, ini atau membaca. Di sini saya akan mengulangnya. Mimpi ini berjudul Kang Diki akan jadi sasaran fitnah, namun Allah beri keteguhan. Pertolongan Allah bersamanya. Insya Allah ya, judulnya luar biasa. Ini mimpi dari Mbak Sri Nardani. Seperti ini mimpinya. Saya bermimpi di lapangan yang luas. Ada layar besar dan ada tulisan muncul di layar bertuliskan masa sulit tahun 2005 dan 2026. Seperti yang kita ketahui, ya mungkin kalau kita sering mendengar mimpi atau tafsir mimpi, itu kalau kita melihat sebuah layar, ada tulisannya, pengumuman atau apa, itu biasanya menggambarkan sebuah kebenaran ya. Baik, kita lanjutkan. Dan banyak berita huru hara, ditonton banyak orang yang tidak terhitung. Berarti sangat banyak orang yang melihat, sangat banyak orang yang menonton, yang menyaksikan berita-berita itu. Kita lanjutkan. Di luar layar, yaitu di lapangan besar, posisi orang-orang banyak di lapangan bawah, sementara di atas lapangan seperti dataran tinggi dan banyak pepohonan. Kang Diki dan yang satu lagi wajahnya samar, kelihatan lebih muda dari. Insya Allah, berarti kalau kita itu lapangan berada di bawah, terus mungkin ada seperti bukit gitu ya, ada banyak pepohonan di sana, dan di sana ada Kang Diki dan satu sosok lagi lapangan di lanjut. Orang-orang memanah atau memanahi ke kedua arah, yaitu satu ke arah Kang Diki dan yang satu lagi ke arah pemuda yang samar. Ini ada apa ini? Panah ya, kita mungkin bisa menunjukkan panah itu adalah senjata ya. Baik, kita lanjut lagi.
Ketika pemanah mengarah ke Kang Diki, lalu saya berkata, sasaran yang tepat. Dan Kang Diki melihat saya dan tersenyum. Saya berpikir, apakah ini? Yang pertama, layar besar bertuliskan masa sulit 2005 dan 2026, yaitu pertanda fase zaman yang akan diingat oleh manusia banyak, oleh kebanyakan manusia ya. Sebuah fitnah, tonton semua orang, mungkin lewat media atau kabar-kabar lainnya ya. Seperti yang kita ketahui sekarang ini, tahun 2005 ya sudah, apalagi beberapa hari yang lalu banyak sekali huru-hara di Indonesia sendiri, terutama banyak demo-demo ya. Kemudian ya mungkin itu bagian dari fitnah-fitnah. Juga disaksikan oleh media-media ya, sampai kabarnya TikTok pun nggak bisa dibuka ya kemarin tuh ya, beberapa hari yang lalu. Baik, kita lanjutkan. Kedua, lapangan luas, banyak orang menonton, yaitu tanda urusan ini bersifat publik. Kalau bisa dibilang masalah itu sebuah. Yang ketiga, bagaimana Kang Diki juga kita semua, insya Allah ya, adalah orang-orang berubah, karena kita asing ya. Kita menyampaikan sebuah kajian yang asing, yaitu tentang mubasyirat yang mungkin belum banyak dikenal banyak orang. Itu. Lanjut, hijau, yaitu warna rahmah, hidayah dan jihad fisabilillah. Insyaallah. Itu ada dalam surat Quran, surat Al-Kahfi ayat 31. Nanti bisa dicek ya. Kita lihat seperti apa isi surat Al-Kahfi ayat 31. Jadi kalau hijau ini atau apa, karakter ya diri kita seperti apa. Tanda fitnah, ujian, serangan dan itu banyak sekali mendapatkan kadang fitnah, kadang ujian, terus cemooh atau apapun dari kelompok lain ataupun dari orang-orang yang sudah mengenal basir itu sendiri, cuma dia tidak paham dengan kelanjutannya. Baik, kita lanjutkan lagi. Di sini Mbak Sri berkata, sasaran yang tepat. Ketika pemanah mengarah ke Kang Diki, lalu Kang Diki tersenyum, yaitu ini isyarat beliau menerima ujian dengan lapang dada. Insyaallah. Ya memang kita tahu juga seperti apa sosok Kang Diki. Beliau menurut saya orang yang sabar, orang yang teguh, orang yang tidak mudah menyerah. Walaupun fitnah, walaupun serangan, ujian datang kepada beliau, juga kepada majelis Gaza. Kita lanjutkan lagi. Panah bisa berarti tuduhan, fitnah, propaganda, atau ujian berat. Senyum yaitu pertanda kekuatan rohani menghadapi badai. Ya mungkin karena seseorang Diki sendiri tahu seperti apa takdirnya, juga karena beliau
Selanjutnya, pertanyaan, apakah ini pemilihan pemimpin? Yaitu batin Mbak Sri menangkap bahwa ini memang fase seleksi rohani, tajrib imtihan yang akan menentukan siapa Allah sebagai pemimpin sab akhir zaman. Baik, kita lanjutkan. Dan 2025 dan 2026, yaitu menandakan periode krisis nyata ekonomi, politik, dan sosial yang akan mengguncang umat. Ini selaras dengan nubuat hadis tentang fitnah yang meluas sebelum munculnya pemimpin dari timur. Di akhir zaman ini banyak sekali fitnah ya, fitnah Dajjal terutama yang membuat atau menjadikan umat-umat ini menjadi terpecah belah. Yang benar jadi salah, yang salah tambah salah lagi. Seperti itu. Kita lanjut. Dua figur di dataran tinggi, Kang Diki dan pemuda yang terlihat samar. Yaitu bisa ditakwilkan sebagai sab rohani yang saling melengkapi. Kang Diki, figur yang sudah matang, dikenal dan memikul amanah lebih dulu. Ya, karena beliau berdasarkan mimpi Al-Mahdi. Kemudian pemuda yang generasi penerus dan ashab segera muncul seorang atau figur itu ya, supaya bisa membantu Kang Diki dalam dakwah ini, dalam menegakkan agama Allah ini. Amin. Kita lanjutkan yang ketiga, kita lebih cepat ya. Serangan panah, yaitu tanda ujian. Kadang tidak tahu kemana harus berjalan dan dapat kehilangan sebuah iman. Alhamdulillah ya, sampai kita malam itu. Kita lanjutkan lagi. Pemanah di sini adalah simbol lisan dan propaganda yang juga terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 112 yang artinya, kami jadikan bagi tiap nabi musuh dari kalangan jin dan manusia yang saling melempar perkataan indah yang menipu. Subhanallah ya. Mungkin kelihatannya kata-kata itu indah atau terdengar indah, namun sebenarnya mengandung tipuan, mengandung fitnah. Nah, ini yang harus kita fitnah. Itu harus kita waspadai. Kita lanjutkan. Yang keempat, Mbak Sri Diki. Memang ditimpakan sebagai pusat syaitan beliau, yaitu Allah beri keteguhan. Insyaallah kita sudah dari Allah bahwa mimpi ini berkaitan dengan ikhtiar pemimpin sab goroba, pilih serangan dan ujian. Seperti yang saya katakan tadi, ya, di sini adalah
Allah sendiri yang memilih. Jadi buat kita semua yang ada di Bukit Lebah khususnya ataupun yang nonton live, menurut saya kita harus lebih perbaiki diri lagi, memantaskan diri lagi untuk lebih giat beribadah, melaksanakan sunnah-sunnah Rasul, melakukan sholat tepat pada waktunya, tidak lama-lama, tidak menunggu kecuali dalam keadaan sibuk ya. Supaya kita bisa Allah pilih, bukan manusia yang milih. Mungkin bisa terlihat di depan orang baik, tapi belum tentu. Baik, kita percepat lagi karena sudah terdengar sama-sama suara azan. Kesimpulan, mimpi ini adalah ru'yah, peringatan untuk jamaah. Pertama, 2005 dan 2026. Masa fitnah besar, umat melihat dunia berguncang. Ya, saat ini memang dunia sudah banyak guncangan ya, yaitu guncang tentang perang-perang atau segala macam tentang fitnah. Di Majelis Gaza dan beliau adalah dan kami dan kita juga kita figur ada Insya Allah ada di antara kita ya, amin. Pantaskan diri kita. Selanjutnya, alat seleksi Allah untuk menyingkap siapa yang tetap sabar dan siapa mungkin di luar sana atau di Bukit Lebah sendiri ya masih ada fitnah tentang segalanya, fitnah tentang ini itu dan ini itu. Mungkin kita sendiri bisa menjadi ujian bagi teman-teman yang lainnya, atau teman-teman yang lainnya bisa juga menjadi ujian bagi kita. Siapa yang tetap sabar dan siapa yang akan gugur. Insya Allah mudah-mudahan kita akan tetap sabar ya. Amin. Yang terakhir, pemilihan pemimpin. Ini seleksi kepemimpinan rohani yang Allah tetapkan, bukan sekedar manusia yang memilih. Seperti yang di atas tadi, ini Allah sendiri yang memilih ya.